Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 911. Perkenalkan, nama saya Raffi Anjaya dengan NPM 22963336. Saya Lendi Angelita dengan NIM 22963368. Saya Agustina Stella dengan NIM 22963320. Oke, di sini kita akan presentasi tentang melawan dari dalam bingkai analisis ideologi dalam Mencuri Raden Saleh, yang dimana kita mengambil Mencuri Raden Saleh adalah film aksi kriminal yang berasal dari Indonesia yang disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasangko. Film ini dirilis pada tahun 2002 dan mengisahkan sekelompok anak muda dengan keahlian unik yang merancang pencurian besar untuk mencuri lukisan sang legendaris, yaitu penangkapan Pangeran Diponorogo karya Raden Saleh di Istana Negara. Film ini merupakan unsur aksi, drama, dan kritik sosial dalam gaya heist ngopi modern terhadap pemerintah. Oke, dan sudah di film ini ada beberapa peran, yaitu ada Ucup sebagai hacker, Tuk sebagai mekanik, Sarah sebagai pembalap, Vela aktor, Gopar bertarung, dan ada main karakter yaitu Piko sebagai pelukis sekaligus otak dari rencana ini semua. Mereka ditugaskan untuk mencuri lukisan bersejarah di Istana Negara. Mereka merupakan tim muda yang awalnya hanya demi uang dan kebutuhan pribadi. Misi mereka berubah menjadi perjuangan melawan kekuasaan yang korupsi di dalam pemerintah. Namun rencana mereka tidak berjalan mulus dan justru membawa mereka ke dalam konspirasi yang lebih besar lagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada awards film. Yang pertama adalah Direction Award Jakarta Film Week 2022, yaitu dinobatkan sebagai film panjang Indonesia terbaik dan dihadiri pujian sebagai standar baru dalam perfilman nasional. Dan yang kedua adalah Festival Film Indonesia 2022, yaitu Piala Citra, yang dimana dominasi di banyak kategori seperti film cerita panjang, sutradara, skenario, asli, sinematografi, editing, visual effect, suara, skor musik, art direksi, dan 2 nominasi kategori favorit penonton, yaitu film dan aktris. Dan yang ketiga adalah Festival du Film Innovation 2022, yaitu berada di Prancis. Nominasi di kategori teknis, sinematografi, yaitu dengan Bagus Tresna Aji, dan yang kedua editing, yaitu dengan Hendra Adi Susanto, dan yang ketiga adalah visual effect dengan Afterlap, dan yang keempat yaitu sound dengan Alfa R. Arya Putra dan Satrio Budiono, dan yang terakhir adalah original score yaitu dengan Abel Huray. Lalu selanjutnya yaitu alasan kita memilih film ini, yaitu yang pertama adalah relevan secara sosial dan politik, mengangkat isu korupsi, ketimpangan sosial, dan manipulasi kekuasaan. Dan yang kedua kaya simbol dan visual, terutama lukisan Raden Saleh sebagai simbol ideologi negara. Dan yang ketiga sangat cocok untuk kajian teori ideologi, memperlihatkan perlawanan terhadap kekuasaan melalui narasi dan karakter. Dan yang keempat, dekat dengan generasi muda, tokohnya mempresentasikan suara anak muda yang kritis dan berani melawan sistem. Dan selanjutnya itu konsep dan teori. Teori ideologi dalam film yaitu dari in the Introduction oleh Robert Stem. Dalam kajian film, ideologi adalah sistem nilai atau keyakinan yang ditampilkan melalui narasi, karakter, dan struktur visual film. Yaitu yang kedua, film bisa mereproduksi ideologi dominan atau menantangnya melalui representasi alternatif. Selanjutnya, penerapan teori pada film Mencuri Raden Saleh, yaitu yang pertama kelas sosial dan ketimpangan, dan yang ketiga kekuasaan dan kontrol naratif sejarah, dan yang ketiga yaitu rebutan makna simbolik pesan antara elit dan rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis adegan dengan teori ideologi. Adegan yang kami pilih yaitu adegan lukisan Diponegoro di ruang istana. Adegan ini merupakan klimaks dari film Mencuri Raden Saleh saat Piko dan tim berhasil membobol sistem keamanan Istana Negara dan mencuri lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Mereka melewati penjagaan ketat, alarm, kamera pengawas, dan ruang penyimpanan berteknologi tinggi. Lukisan disimpan dalam ruangan yang megah, steril, dan penuh kekuasaan negara. Tim akhirnya berhasil mengambil lukisan tersebut dan melarikan diri walau dengan resiko yang sangat besar. Analisis yang pertama yaitu lukisan sebagai objek ideologi.
Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro bukan sekedar benda seni. Ia adalah simbol historis perjuangan anti kolonial, namun ini diinstitusikan sebagai milik negara, disimpan di jantung kekuasaan atau istana negara. Menurut Louis Althusser, institusi seperti negara dan seni berfungsi sebagai ideological state apparatus atau ISA, sebagai alat kekuasaan untuk menyebarkan dan melanggengkan ideologi. Dalam konteks ini, lukisan digunakan untuk menampilkan ilusi bahwa negara adalah pewaris perjuangan kemerdekaan, padahal realitanya elit dalam film justru melakukan praktik korupsi dan pengkhianatan seperti penjajah masa lalu. Yang kedua, negara mengklaim kepemilikan atas sejarah dan menggunakan simbol seperti lukisan untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Yang kedua, ada pencurian lukisan sama dengan tindakan counter ideologis. Tindakan mencuri lukisan ini adalah bentuk perlawanan simbolik terhadap ideologi dominan. Dalam konteks ini, tim Pico menyadari bahwa mereka dimanfaatkan oleh elit militer dan bahwa keadilan tidak bisa mereka peroleh melalui sistem yang ada. Yang kedua, dengan mencuri kembali lukisan tersebut, mereka secara simbolik mengambil kembali makna sejarah yang telah dimonopoli dan dikendalikan oleh kekuasaan. Dalam teori Robert Stam, sinema bisa menjadi medium di mana perlawanan terhadap ideologi dikonstruksikan melalui visual, aksi, ruang stereo, dan simbolisme. Di sini kamera menunjukkan kontras antara ruang steril dan mewah, tempat lukisan disimpan, dan kerusakan, ketegangan, serta kebebasan yang dibawa oleh teknik. Yang ketiga, kebangkitan kesadaran ideologis. Sebelum adegan ini, Pico dan kawan-kawan masih percaya pada sistem bahwa jika mereka melakukan tugas mereka, keadilan akan ditegakkan. Jadi kesimpulannya adalah adegan pencurian lukisan dalam film Mencuri Raden Saleh bukan hanya aksi kriminal, melainkan aksi ideologis. Perebutan kembali makna, sejarah, dan keadilan dari tangan kekuasaan yang telah menyalahgunakannya. Lewat visual, simbol, alur naratif, film menunjukkan bagaimana sinema menjadi media kritik sosial dan menciptakan ruang bagi ideologi tandingan atau counter ideologi untuk bersuara. Oke, terima kasih. Itu sekian dari kelompok saya. Jika kalian ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom komentar. Nanti kita akan balas. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kelompok kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye. Ayo.